Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai cache memory. Sebelumnya, perkenalkan saya Andreas Candi Simorangkir. Saya Ayu Ganiatur Rohma. Saya Hizkia Marvel Abinaya. Saya Maisa Hayu Artika Maharani. Saya Meli Mujibatul Ula. Oke, langsung saja di sini akan membahas submateri cache memory. Yang pertama yaitu pengertian memori, yang kedua pengertian cache memory, yang ketiga tingkatan cache memory, yang keempat cara kerja cache memory, dan yang terakhir yaitu kelima komponen cache memory. Nah, apa sih memori itu? Memori yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara atau permanen, yang mempunyai fungsi sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi, menyimpan data semua aplikasi dan cache, dan untuk membackup data. Nah, kita langsung masuk ke topiknya, yaitu cache memory. Cache memory yaitu memori yang mempunyai kecepatan tinggi yang berukuran kecil tetapi lebih cepat dari memori utama atau disebut juga RAM. Nah, cache memory itu dapat diakses di CPU dan berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sering digunakan oleh CPU. Nah, kita lanjut ke tingkatan cache memory. Jadi, cache memory mempunyai 3 level, yaitu ada level 1 cache, level 2 cache, dan level 3 cache. L1 cache adalah sebutan untuk internal cache. Ia menghuni bagian di antara CPU dan DRAM. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi. Ukuran memori berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Sedangkan level 2 cache adalah external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun, soal kecepatan, level 2 cache justru lebih lamban ketimbang level 1 cache. Terakhir, level 3 cache yang biasanya terdapat dalam komputer model baru yang mempunyai lebih dari satu unit prosesor, misalnya dual core atau quad core. Level 3 cache berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari level 2 cache dan masing-masing inti prosesor. Selanjutnya ada cara kerja cache memory. Cara kerja cache memory ada 2, yaitu dengan single cache dan 3 level cache. Yang pertama kita bahas mengenai single cache. Pada single cache, hanya menggunakan satu tingkat cache untuk menyimpan data yang paling sering digunakan. Keuntungannya sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi cache ini terbatas dalam kapasitasnya dan mungkin tidak efisien untuk aplikasi yang memerlukan banyak data. Cara kerja dari single cache yaitu pengecekan cache. Ketika CPU meminta data, sistem pertama-tama memeriksa cache. Jika data di cache atau hit, CPU dapat langsung mengambilnya dari sana, menghemat waktu akses. Yang kedua, jika data tidak ada di cache atau miss, CPU harus mengambil data dari memori utama atau RAM dan juga menyimpannya di cache untuk akses berikutnya. Selanjutnya ada 3 level cache. CPU pertama kali mencari data di L1 cache. Jika tidak ada atau L1 miss, CPU mencari di L2 cache. Jika masih belum ditemukan L2 atau L2 miss, CPU mencari di L3 cache. Jika L3 cache juga tidak memiliki data yang dicari atau L3 miss, CPU harus mengambil data dari RAM dan kemungkinan menyimpannya di L3 cache untuk akses berikutnya. 3 level cache menyediakan keseimbangan antara kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan. Dengan cara ini, sistem dapat mengakses data dengan lebih cepat karena cache yang lebih kecil, yaitu L1, menyimpan data yang paling sering digunakan, dan cache yang paling besar atau L3 menyimpan data yang sering digunakan secara keseluruhan dalam sistem.
Untuk selanjutnya, kami akan membahas mengenai komponen cache memory. Untuk komponen yang pertama, yaitu cache address. Cache address adalah pengalamatan yang terjadi pada dua kondisi secara logis dan fisik. Cache logis yaitu cache yang ditempatkan sebelum MMU atau Unit Management Memory dan berisi alamat logis. Untuk cache fisik yaitu cache yang ditempatkan setelah MMU dan berisi alamat fisik, sehingga dapat disimpulkan bahwa cache logis kecepatannya lebih cepat daripada cache fisik. Untuk komponen yang kedua yaitu size cache. Size cache adalah jumlah total byte yang dapat disimpan oleh cache. Lalu untuk komponen yang ketiga yaitu mapping function. Mapping function atau fungsi pemetaan adalah sekelompok fungsi yang dapat diterapkan secara berturut-turut ke satu atau lebih daftar elemen. Pilihan fungsi pemetaan menentukan bagaimana cache diatur. Teknik yang dapat digunakan dalam fungsi pemetaan ada 3. Yang pertama, direct, yaitu pemetaan langsung yang memetakan tiap blok memori utama ke dalam satu kemungkinan baris cache. Yang kedua, asosiatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan pemetaan langsung dan mengizinkan tiap blok memori utama dimuat ke baris manapun dari cache. Yang ketiga, set asosiatif, yaitu kompromi yang menunjukkan kekuatan dari pendekatan langsung dan asosiatif sekaligus mengurangi kelemahannya. Untuk komponen yang keempat, yaitu replacement algoritma, atau disebut juga pengganti algoritma, yaitu penentu suatu keputusan untuk menghapus hal-hal tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu LRU atau Least Recently Used, yang merupakan pengganti algoritma paling efektif dan populer dengan mengganti blok pada set yang paling lama di cache tanpa referensi. Lalu yang kedua, FIFO atau First In First Out, yang mengganti anti-blok pada set yang telah lama disimpan di dalam cache. Dan yang terakhir, LFU atau Least Frequently Used, yang mengganti blok pada set yang memiliki referensi paling sedikit. Komponen cache memory selanjutnya. Yang kelima, write police. Write police bertugas mengatur penulisan data back ke main memory setelah diperbarui dalam cache. Ada 2 masalah yang mungkin dihadapi write police. Pertama, lebih dari satu perangkat mungkin memiliki akses ke memori utama atau main memory. Masalah yang lebih rumit terjadi ketika beberapa prosesor dilampirkan pada bus yang sama, dan setiap prosesor memiliki cache lokalnya sendiri. Kemudian, jika data diubah dalam satu cache, bisa membatalkan kata di cache lainnya. Model prosesor cache lainnya dapat memonitor lalu lintas ke memori utama atau main memory untuk menjaga konsistensi dalam cache-nya sendiri. Kerugian utama dari teknik ini adalah lalu lintas memori yang cukup besar dan dapat membuat kemacetan. Write police terbagi menjadi 2 jenis, yaitu write rock, di mana data ditulis ke memori utama secara real time, dan write back, di mana data ditulis ke memori utama hanya saat cache lain diganti. 6. Lane and size. Lane and size sendiri menentukan tempat data dan banyak memori yang dialokasikan ke setiap programnya. 7. Number of cache. Number of cache penting bagi arsitektur CPU yang berguna untuk mengelola dan mengordinasi antar tingkatan cache. Sekian presentasi dari kelompok 2. Es campur ada biji selasi. Rasanya enak tiada tara. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami minta maaf.